Aceh kembali diuji oleh bencana besar yang datang tanpa ampun, tanpa peringatan yang cukup, dan tanpa memberi ruang bagi warga untuk bersiap. Hujan deras yang turun tanpa henti sejak akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026 berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Air datang bukan perlahan, tapi menerjang, meluap, menghancurkan, dan menyeret apapun yang ada di hadapannya. Banyak warga menyebutnya bukan sekedar banjir biasa, melainkan banjir yang terasa seperti tsunami darat, karena daya rusaknya begitu brutal dan terjadi hampir bersamaan di banyak wilayah. Dalam hitungan jam, beberapa kabupaten di Provinsi Aceh lumpuh total. Pidi Jaya, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Barat Daya, hingga Aceh Tenggara menjadi saksi bagaimana alam menunjukkan kekuatannya. Sungai-sungai besar yang selama ini menjadi sumber kehidupan berubah menjadi ancaman mematikan. Krueng Kereuto dan sejumlah sungai lainnya meluap hebat, sementara tanggul irigasi dan tanggul sungai jebol di banyak titik. Air coklat pekat bercampur lumpur menerobos pemukiman tanpa kompromi, memaksa warga berlarian menyelamatkan diri dengan apapun yang mereka kenakan saat itu. Kepanikan tak terhindarkan. Banyak warga mengaku air datang begitu cepat. Bahkan dalam beberapa menit saja rumah mereka sudah terendam hingga lutut, lalu dada, dan terus naik. Perabotan rumah, kasur, lemari, peralatan dapur, hingga barang elektronik hanyut atau terendam tanpa sempat diselamatkan. Rekaman amatir yang beredar luas memperlihatkan mobil-mobil terseret arus deras seperti mainan, menabrak rumah, pohon, dan bangunan lain sebelum akhirnya menghilang terbawa air. Di beberapa desa, warga hanya bisa menyelamatkan diri ke atap rumah atau tempat yang lebih tinggi sambil menunggu pertolongan. Tangisan anak-anak, teriakan meminta tolong, dan suara sirine darurat berpadu dengan gemuruh air yang tak berhenti mengalir. Malam hari menjadi waktu paling mencekam ketika listrik padam total dan gelap menyelimuti desa-desa yang terendam banjir. Akses komunikasi terputus, sinyal hilang, dan banyak keluarga terpisah tanpa kabar satu sama lain. Kerusakan infrastruktur menjadi salah satu dampak paling parah. Puluhan jembatan dilaporkan putus, jalan lintas antar desa dan antar kabupaten hancur atau tenggelam di bawah air. Beberapa wilayah benar-benar terisolasi, tidak bisa dijangkau kendaraan, bahkan kendaraan roda 2 sekalipun. Distribusi bantuan terhambat, sementara warga yang terjebak hanya bisa mengandalkan persediaan seadanya. Di Aceh Tenggara dan Bener Meriah, laporan menyebutkan ratusan warga terisolasi akibat akses jalan yang tertutup longsoran dan banjir bandang. Situasi semakin genting karena banjir tidak datang sekali lalu surut. Banjir susulan terus terjadi, membuat warga hidup dalam ketakutan. Saat air mulai turun, hujan kembali mengguyur dan air kembali naik. Banyak warga memilih tidak kembali ke rumah meski air sempat surut, karena trauma dan kekhawatiran banjir susulan yang bisa datang kapan saja. Beberapa warga dilaporkan terseret arus saat mencoba membersihkan saluran air atau menyelamatkan barang yang tersisa, memperlihatkan betapa berbahayanya kondisi di lapangan. Upaya evakuasi dilakukan dalam kondisi yang sangat sulit. Banyak warga harus mengevakuasi diri secara mandiri menggunakan perahu kecil, rakit darurat, atau bahkan ban dalam. Anak-anak, lansia, dan ibu hamil menjadi kelompok paling rentan. Di beberapa lokasi, warga harus berjalan kaki menembus air berjam-jam menuju tempat yang dianggap lebih aman. Tempat pengungsian darurat mulai dipenuhi warga yang kehilangan rumah, harta benda, dan rasa aman mereka. Petugas BPBD, aparat kepolisian, TNI, serta relawan terus disiagakan di titik-titik rawan. Bagian barang diamankan. Karena perakiraan cuaca menunjukkan hujan lebat masih berpotensi terjadi. Namun tidak semua warga bisa langsung mengungsi, terutama mereka yang terisolasi atau tidak memiliki sarana transportasi. Di balik angka dan laporan resmi, ada kisah-kisah pilu yang menyayat hati. Warga yang kehilangan mata pencaharian karena sawah dan kebun mereka terendam, pedagang kecil yang kehilangan seluruh barang dagangannya, anak-anak yang harus tidur di pengungsian dengan kondisi serba terbatas. Banyak dari mereka tidak tahu harus mulai dari mana setelah air surut, karena yang tersisa hanyalah lumpur, puing-puing, dan kenangan pahit. Banjir besar ini juga membuka kembali luka lama bagi masyarakat Aceh. Istilah banjir mirip tsunami bukan sekadar sensasi, tetapi refleksi dari trauma kolektif yang masih membekas. Setiap air datang dengan deras, ketakutan itu kembali muncul. Banyak warga mengaku tidak bisa tidur nyenyak karena takut air kembali naik di tengah malam. Suasana mencekam itu terasa di hampir seluruh wilayah terdampak. Hingga hari-hari awal Januari 2026, kondisi masih belum sepenuhnya aman. Air memang mulai surut di beberapa titik, tetapi ancaman hujan susulan masih membayangi. Lumpur tebal menutupi rumah dan jalan, menyisakan pekerjaan besar untuk pemulihan. Bantuan logistik terus dibutuhkan, mulai dari makanan, air bersih, selimut,
hingga obat-obatan. Warga berharap perhatian dan bantuan tidak hanya datang di awal bencana, tetapi terus berlanjut hingga proses pemulihan benar-benar selesai. Bencana ini menjadi pengingat keras bahwa alam tidak bisa dianggap remeh. Pengelolaan sungai, perawatan tanggul, tata ruang wilayah, dan kesiapsiagaan bencana kembali menjadi sorotan. Banyak pihak berharap kejadian ini menjadi pelajaran serius agar kerusakan serupa tidak terus berulang setiap musim hujan. Di tengah keterbatasan, warga Aceh menunjukkan ketangguhan luar biasa, saling membantu, saling menguatkan, dan bertahan di tengah ujian berat yang kembali mereka hadapi. Aceh hari ini bukan hanya tentang banjir, tetapi tentang perjuangan manusia melawan keadaan, tentang kehilangan yang tak terhitung, dan tentang harapan agar esok bisa lebih baik. Air mungkin akan surut, tetapi dampak dan luka yang ditinggalkan membutuhkan waktu panjang untuk pulih. Doa, kepedulian, dan aksi nyata menjadi hal yang paling dibutuhkan saat ini, agar Aceh bisa bangkit kembali dari salah satu bencana terberat yang mengawali tahun 2026 ini.